Hari Raya Ibu 25 Desember Ya. Natal gitu ya, Ibu A. Saya sebenarnya saya tuh paling anti. Maaf Bapak, saya paling anti. Lihat kubah aja saya nggak suka. Apalagi lihat orang-orangnya. Oh tadinya Ibu nggak suka mendengar suara azan, lihat masjid Oh, gitu ya? iya, saya sampai bilang tolong dong corongnya tuh pindahnya ke sebelah sana. Pusing aku, bilang gitu. Iya iya iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. digercepin ya, digercepin untuk follow akun beliau karena masih 350. Iya iya udah paham itu. Jadi sambil nonton, santai aja dulu. Ya buru-buru beliau ini kan sambil kita diskusi, sambil wawancara. Saatnya pembantu mak juga belum diangkat gitu. Ya assalamualaikum Pak De. Ini beliau ini Pak De Senorita. Tadinya kalau mendengarkan suara Waalaikumsalam azan. warahmatullahi wabarakatuh. Orang saya belum jawab disambung ngomongannya gimana kapan Oh ya jawab? masya Allah. Apa? Sorry Pak De. Jadi beliau ini, kan Dinda. Iya. Nanti di roomnya Bang Arif. Bang Arif RH ini ada Senorita, mantan pengurus gereja, mau syahadat sekarang. Masya Allah. Iya, ditunggu Pak De ya. Siapkan dulu. Oke. Iya. Oke Pak De ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadinya mendengarkan suara aja, lihat kubah, lihat masjid benci banget gitu loh. Perubahannya drastis banget loh Bu. Kenapa bisa? Itu apa ya, dengan sendirinya lah Pak. Ini fenomena apa ini Pak De? Coba Pak De. Ya, Masya Allah. Kembali saya ingin mengatakan ya, bahwasanya semakin kemudian Islam itu dihujat, semakin orang-orang membenci Islam. Di sisi lain, orang akan semakin banyak kemudian meluk Islam. Kenapa? Karena masih banyak orang yang akalnya itu berfungsi dengan baik. Masih ada orang yang sehat, meskipun sempat sakit karena tidak difungsikan dengan baik pada saat memegang sebuah keyakinan yang tidak selaras dengan akal. Tapi begitu melembutkan hati mengenal Islam, maka mereka akan sampai kepada Islam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 32, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut mereka, dengan untaian hujatan, hinaan, penistaan. Akan tetapi Allah menolak semua ucapan-ucapan itu. Ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kemudian melemahkan ajaran Islam. Malah kemudian Allah menyempurnakan cahaya keislaman itu. Dan ini buktinya kita lihat. Orang-orang berakal nampak sangat jelas mereka masuk Islam. Ketika kemudian mulut-mulut pembenci Islam, ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka menghina, menghujat Islam, mengarang-arang cerita tentang Rasulullah, menggunakan hadis-hadis dhaif untuk menghina Rasulullah, menghina Islam. Allah tidak menghendaki kemudian hal itu terjadi. Allah menolak semua hinaannya, semua cercaannya, semua penistaan yang mereka lakukan. Allah tolak semua itu. Malah yang terjadi, Allah lebih menyempurnakan cahaya Islamnya. Sehingga berbanggalah kita sebagai seorang Muslim yang kemudian memeluk agama Islam. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya yang masih Kristen, mari gunakan akal sehat. Mari kita berdiskusi dengan pola yang baik.
gunakan kemudian berlian atau harta yang termahal, yang paling berharga yang kita punya, yaitu akal, di dalam berdiskusi tentang agama. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita membantu saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf, karena di situ ada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu meringankan beban mereka. Kita bersihkan harta kita supaya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa diangkat oleh Allah dengan kita meringankan beban dari saudara kita yang ada. Untuk itu yang baru mu'alaf silakan dibantu, yang mau kirim gift silakan. Beliau tidak minta, tapi wujud kegembiraan kita sebagai seorang muslim menyambut sahabat kita. Maka mari sahabat-sahabat, kita kemudian bahu-membahu membantu beliau untuk sekedar mengucapkan rasa syukur kepada Allah agar beliau insya Allah bisa istiqomah. Jadi teman-teman yang ingin menyalurkan infak bantuannya boleh melalui rekening Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Nomor rekeningnya berapa itu nanti disebutkan ya teman, saya lupa. 5 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Lanjut. 75 kali ya? Ya. Iya, izin Bang Guru Nazama, izin untuk ininya di gimana, disuruh mandi dulu, mandi wajib gitu ya, mandi junub. Nanti terusin dulu Bang Juma. Nanti Bang Dato. Di bawah di tapping ya nomor rekening API pusat. Iya, silakan di ini dulu teman-teman. Nomor rekeningnya diketik di bawah, mana tahu ada teman kita yang mau berinfak sedekah, silakan langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti kita salurkan langsung ke beliau, ke ibu, ke saudara kita ini. Begitu juga yang mau berinfak, bersihkan harta, bersihkan diri, mengangkat penyakitnya dengan berinfak sedekah, silakan berupa gift boleh langsung ke Ibu Senorita. Masya Allah. Saya kira begitu dari saya, kita doakan beliau istiqomah dan keluarganya pun ikut memeluk ajaran agama Islam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan. Iya, mujibas sa'ilin. Ya. Iya, Bunda Senorita ya sudah Pak Ustadz. menjadi bagian dari kami sebagai salah satu keluarga besar agama Islam ya. Karena umat Islam itu bersaudara. Silakan Bang Hendi, dilanjut tanya jawabnya Bang Hendi. Iya. Tanya-tanya kita ya sebagai bentuk motivasi berbagi sebab musabab kenapa Ibu Senorita ini mau memeluk Islam. Kalau nggak salah Ibu di bulan Desember Ibu masih aktif 25 Desember Natal itu ya Bu, betul ya Bu? Saya masih aktif. Waktu gimana Bu, ceritakan dulu silakan. Jadi saya masih aktif dan saya putuskan di tanggal 1 saya stop. Gitu. Apa yang menyebabkan terlalu cepat memutuskan itu Bu? Sebenarnya sudah dari bulan 10. Ya. Terus saya masih lihat Kubas masih nggak suka banget gitu, tapi lewat saudara saya di Medina yang nanti calon juga, dia itu kuat doanya buat saya. Saya sama dia aja saya blokir itu karena saking tidak sukanya lihat orang pakai peci, lihat statusnya Kuba, saya anti. Seperti itu. Tapi di awal di awal Desember saya udah kayak terenyuh, hati saya tuh udah suka banget lihat Kuba tuh kayak yang tenang, hati saya tuh senang, dingin gitu. Jadi saya ambil satu keputusan untuk tanggal 1 saya stop dan saya pamit gitu. Masya Allah. Jadi Ibu tadinya ada teman yang sering ngirimin aktivitas mereka di Madinah. Ibu benci sekali melihat seperti itu. Iya, sampai dia kirim itu imo-imo tentang Islam. Saya tidak mau baca, saya hapus buang. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja. Tapi kayaknya doa mereka tuh kuat banget.
Jadi saya entah dengan sendirinya tuh langsung saya tidak bisa ungkap dengan kata-kata. Saya juga aneh. Kenapa saya seperti ini? Gitu loh. Di Ibu saat tanggal 1 saya stop, terus saya ini sakit Pak 5 hari. Di situ saya berpikir gini, apakah saya ditegur ya? Hampir mati itu saya sakit. Tapi saya kuat. Karena saya memang saya belum mualaf, tapi saya sudah belajar kan ini. Saya sholat, saya rasa tenang. Itu di bulan 12. Saya aktif gereja, tapi pulang tuh saya sholat. Saya karena ini saudara saya ini kasih itu clue-cluenya. Dan di situ yang saya rasa kayak aman banget hati ini, gitu loh. Makanya saya ambil keputusan di tanggal 1 saya stop. Masya Allah. Eh, Ibu izin, kalau ya silakan. izin gini Bang Adi, kronologisnya begini. Nggak usah diterangin, saya nanya aja dia. Nah, ya enggak gini. Tadi kan beliau kan ngontak saya gini. Saya kan dia ada di lihat VT di tentang semalam Olan sama Yoga. Ada seseorang lewat beranda saya. Terus saya DM dia, saya DM, Bu kalau mau mualaf kontak di nomor saya. Jadi beliau kontak saya. Kemudian ya saya bawa ke sini gitu Bang Adi ceritanya. Sebagai singkat aja gitu. Lanjut Bang Adi. Masya Allah Bang Datu. Kerja di belakang layar ya Bang Datu ya. Masya Allah. Ya. Amin. Terima kasih Bang Adi. Karena memang Pak Ustadz saya lagi cari. Saya tuh sempat cari di Bandung. Ada Pak Ustadz. Cuma biayanya mahal. Saya nggak sanggup. Terus begitu saya lihat ini VT yoga tuh. Terus saya bilang, oh pedalnya ada wadah ya. Saya lagi cari-cari tuh masjid di mana karena saya tidak mengerti kan gitu. Makanya alhamdulillah ketemu Bapak Datuk ini. Langsung gerak cepat saya, Pak, tolong mualafkan saya sekarang gitu. Tapi sebenarnya mau mualafkan orang itu Bu nggak ada yang bayar. Mungkin beliau itu jauh apa seperti apa ya. Tapi it's okay. Ya. Ibu ngirimin apa ya teman ibu yang di sana Bu? Itu ibu berbalas gambar, berbalas apa? Aktivitas gereja gitu. Iya, dia kirim kayak apa ya, kayak imo-imo muslim gitu kan. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja, tapi dia tetap kirim itu rutin deh Oke. tentang Islam. Drastis banget loh perubahannya Ibu. Ibu benci dengar ajan, lihat kuba, lihat orang perempuan berhijab. Ya, Ya Ibu kenapa membenci waktu itu? memang saya tidak suka Pak, karena saya kan fanatik banget. Ibu anggap mereka itu apa seperti waktu itu? Saya pikir omong kosong banyak, tidak penting gitu loh buat saya. Saya tidak suka banget pokoknya. Tidak suka. Oke. Akhirnya di satu kemarin waktu di Desember akhir, pertengahan Desember saya sudah beli kerudung saya, baju saya sudah siap-siapkan. Mukena saya sudah beli satu-satu dan saya harus belajar ini. Jadi saya Agak dideketin dikit Bu paling suaranya. saya senang Iya. tuh yang saya paling senang tuh di doa tahajud sama 5 waktu ini, itu saya paling rindu. Masya Allah. Ya Pak Ustadz, kurang lebih. Kalau boleh tahu nama teman Ibu yang di sana di Madinah masih? Mahmud, teman SMEA. Teman Semia. Masih di sana? Sekolah SMA. Masih di sana? Masih Pak. Apa yang ingin Anda Kalau ucapkan? ya, Ini kan live dia ini. tadi mau ikut ini, cuma dia masih di masjid tadi. Dia mau ikut lihat, cuma masih di masjid. Saya lihat tadi. Siapa tahu dia menonton, apa yang ingin diucapkan kepada Saudara Mahmud? Silakan. Silakan Bunda. Atau di bawah banyak yang minta Bunda untuk open cam. Barangkali sebentar aja. Tadi kan udah. Suaranya kecil kalau open cam sih. Oh, Jauh gitu. kan? Nah, Nih. ya, lanjut Bang Andi. Apa yang ingin diucapkan sama Mahmud, Bu? Tadi saya sudah WA. Oke.
Tapi Ibu sudah mempersiapkan ya, beli mukena, beli apa itu yang Sudah, Pak. Mm-mm. Ibu belanja sendiri. Gimana itu? Belajar sendiri, Pak, tapi dikirim juga clue-cluenya dari ini saudara Mahmud ke saya. Ini kayak Olan ya ceritanya ya. Teman-teman nggak jauh 11-12 kayak Olan benci tadi cinta sekarang. Iya, Masa Allah, ya udah cukup dari saya. Masya Allah. Lanjut. Anti. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang ada di bawah ya, para ahlu sedekah yang mau mendonasikan hartanya, sebagian hartanya untuk Bunda yang baru mualaf ini, silakan kirim lewat rekening API Pusat dan diberi catatan di situ buat Bunda Senorita gitu ya, biar tidak salah kirim. Itu barangkali Ustaz Tahta lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz Tahta? Bu, ada yang mau melihat wajah Ibu lagi. Tadi belum puas kayaknya. Dibuka lagi Bu. Sebentar Bu. Oh, tadi Iya. Ya silakan. saya dulu, oke? Ya. Ada yang telat menonton Bu. Dia pengen kenal Ibu. Iya. Sebentar. Beliau sudah senior. Nama lengkapnya adalah Senorita Frida Tunya. Yes. Ya. Agama Kristen. Ya, silakan bisa open cam Bunda. Barang sebentar saja barangkali. Saya undang ini diterima. Terima kasih Ustaz Arif, saya disuruh open cam. Ya, terima kasih open cam. Bang Sugi yang saya undang ya. Kayaknya nggak penting banget deh kalau Pak ada yang open, kan udah sering lihat. Ustaz Sugi itu kan saya undang ya. Telat waktunya tadi waktu berdoa itu Pak De dibuka. Telat Pak De. Iya, mestinya gitu Ustaz. Malu aku, air mataku menetes kalau berdoa. Sama Pak De. Sama. Ini aja kau masih merinding nih. Bener. Masih mewek saya. Apalagi waktu si Olan hampir sama nih. Bisa dibuka lagi Bu. Oh, mana nih ya? Kayaknya Bang Juma mau ngomong tuh tadi kedip-kedip. Iya silakan. Matanya gini-gini dia. Ini semua gara-gara Banjuma ini. Debat, diskusi, ya banyak yang mualaf. Enggak benar Bang Juma ini ya. Enggak benar ini Banjuma ini kata mereka. Kata Benar ya, mereka. benar. Kata mereka. Ini di framing lagi kita sama Raja Debat, kan si Olan semalam bocorkan kalau dia juga dibayar sama Olan kan. Di framing katanya kita bekerja di belakang layar menekan si Olan ini supaya masuk Islam katanya. Tak paksa Ini segala gimana macam. ini? Ada Kan aja. yang mana nih? Mereka ini orang yang putus asa mereka ini. Oh, nyalakan. Tekan gambar kamera Bunda, tekan gambar kamera yang di silang itu. Ya, saya undang Bunda ya, nanti diterima. Ini nih. Ya. Ini kan. Diterima, terima. Mana terimanya? Enggak ada. Ini saya undang, ini saya undang. Ah, itu. Mana ya? Enggak kelihatan, Pak. Kan ada itu, terima. Kan ada Jadi gambar kan kamera. Ada gambar kamera. Terus disilang itu dibuka. Mana ya? Kalau enggak diklik aja profil Ibu, diklik, nanti ada gambar kamera nongol tuh. Diklik apanya? Terus? Nah, itu nanti ada gambar kamera disilang, langsung di silangnya diklik terus disimpan. Oh. Ya. Nah, Oke, ya. gitu caranya. Tuh. Ada cara yang lebih praktis itu. Ya. Ya, barangkali sebelum ke Gurunda, Ustaz Tahta, bagaimana hukumnya Ustaz Tahta jika ada mu'alaf yang kemudian ingin sholat tetapi beliaunya itu tidak tahu tentang bacaan-bacaan sholat? Silakan dijelaskan Ustaz Tahta. Nah, kalau mualaf itu apalagi ya ada yang membimbing enak. Jadi cukup dia ikut aja sholat, tidak usah baca apa-apa, baca yang dihafal. Kalau sholat sendirian, misalnya tahunya subhanallah, ya baca itu saudara. Kata ulama itu karena Fatihah itu 7 ayat, ya.
Ya baca 7 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai 7 kali pelan-pelan aja. Lalu Allahu Akbar ruku. Subhanallah lagi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya itu yang dihafal itu. Ya, tapi bertahap ya, sambil belajar Fatihah. Ya kalau misalnya ada yang membimbing bisa berjemaah enak, tidak usah baca apa-apa, kan memang tugasnya makmum itu mendengarkan. Pokoknya imam ruku ya ikut ruku. Pokoknya mudah, tenang aja. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi enak. Ya, Allah itu sangat sangat mudah lah untuk Islam itu. Itu kalau kita baru mu'alaf sambil belajar pelan-pelan Fatihah. Jadi kalau mau belajar itu ambil rukunnya dulu biar enak. Allahu Akbar itu rukunnya sholat. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun, nanti beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi wajibnya itu cuma Allahu Akbar pertama itu. Untuk Allahu Akbar kemudian itu sunnah. Jadi Allahu Akbar pertama kali itu wajib. Terus Fatihah. Terus at-tahiyat itu nanti. Jadi 4 itu ya, yang wajib. Andai kan tidak baca apa-apa ketika sujud ruku itu sunnah. Ya, makanya saya sarankan Fatihah ini harus hafal pelan-pelan. Ya, atur at-tahiyat. At-tahiyat itu dibagi 2. Gak sampai selesai sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, dah masalah. Lebihnya sunnah sudah. Ya gitu. Ya, makanya kita ibu belajar dulu, apalagi nanti insya Allah ada yang membimbing ya Bu ya di situ. Enak sudah. Fatihahnya, at-tahiyat itu dahulukan. Gitu. Kalau sudah hafal itu enak, rukunnya sudah terpenuhi. Udah sah udah kalau sholat, mau sholat sendirian enak sudah. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan ibu ini istiqomah, diberi kemudahan oleh Allah di dalam belajar agama Islam, gitu ya. Diberi kemudahan juga belajar ngajinya pelan-pelan sudah. Dan ingat belajarnya orang itu ya, yang baru belajar itu pahalanya malah 2. Ya, pahala mau belajar walaupun dia terbata-bata, malah pahalanya tambah besar gitu. Pertama mengajinya 2, walaupun terbata-bata tapi dia tetap mau belajar, itu nambah pahala lagi gitu. Makanya intinya harus bahagia dan ingat kulil ladina kafaru yantahu yufarlahu ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau dia berhenti dari kekafiran, maka dosanya yang sudah berlalu itu dimaafkan. Sekarang ibu ini ibaratkan buku itu putih, tidak ada coretannya. Dosa itu tidak punya. Tinggal setelah ini ibu, ya jaga, jangan lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau melakukan, ya ada tulisannya tercatat. Jadi enak. Misalnya umur 30 masuk Islam, tidak punya dosa, enak. Sedangkan kita yang dari kecil, berapa banyak dosa kita ini? Saya, Bang Handi dan lainnya, pasti banyak dosanya itu. Kalau ibu ini tidak punya dosa sama sekali. Itulah keutamaannya orang mualaf itu. Sehingga untuk selanjutnya dijaga takwa. Ya, takwa itu melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan. Sehingga andaikan nanti sudah tidak ada di dunia, maka hisaban itu enak, pahala banyak, dosa sedikit. Gitu ibu ya. Jadi insya Allah mudahlah untuk selanjutnya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah semuanya, rezekinya, baik tentang belajar Islam, diberi kesabaran dan diberi kemudahan. Gitu ya. Silakan yang lain. Udah. Iya, setelah ikrar syahadat Ustadz Hatta atau Pak D Sugi nanti, apakah ibu ini disunahkan untuk mandi besar? Silakan Ustadz. Kalau mandi itu wajib itu bagi orang yang murtad. Kalau orang yang mualaf kayak gini sunnah hukumnya, tidak wajib sebenarnya. Yang penting orang itu sudah bersyahadat, karena dia dulunya tidak ada syariat apa-apa. Kata ulama yang wajib itu ada orang murtad. Setelah di masa murtad dia berhubungan badan. Maka ketika dia mualaf wajib. Wajibnya apa? Karena dia sudah
Tak ada banyak mandi junubnya tuh banyak. Tapi kalau seperti ibu ini sunnah. Lah maka lebih baik ya mandi saja. Niatkan niat saya mandi hadas besar gitu aja. Karena Allah udah gitu doang. Kecuali karena berhubungan kayak kita ini. Kalau kita kan nawaitul ghuslah li rafil hadasil akbari. Ya, kalau dari haid minal haidi, kalau nifas minan nifasi, kalau mau mandi Jumat li hadaril Jumati gitu. Kalau ibu ini sebenarnya cukuplah mandi niat karena saya sudah mualaf disunatkan mandi. Ya, karena Allah udah cukup kayak gitu. Jadi gampang dasar apa? Masalah mandi itu ya. Kalau ibu habis ini mandi ya mandi niat lah karena sudah mualaf, saya mau mandi karena Allah gitu doang udah sah. Udah bawang udah mandi juga gak apa-apa sunnah. Gitu ya. Cukup gitu aja. Iya, tata cara mandi besar Ustadz, karena beliau mungkin belum bisa paham itu dari ujung rambut atau ke ujung kaki, silakan Ustadz. Ya kalau mandi besar itu mandi seluruh badan dimulai dari atas. Ya. Langsung dari rambut dipakai kalau pakai after serap pokoknya mulai dari atas sekujur tubuh. Niatkan Allah itu sudah tahu, oh saya ini baru mualaf, disunahkan mandi. Ya udah niat. Ya, karena Allah, ya sudah. Langsung mandi. Ya, gitu doang. Ya, kapan diberlakukan kewajiban atas mualaf ini Ustadz? Silakan. Ketika dia sudah bersahadat langsung sudah. Andaikan dia di bulan Ramadan, besoknya langsung puasa. Gitu. Ya. Langsung seketika karena hukum taklifiyah itu wajib bagi orang yang pertama berakal, sehat akalnya, ya balik dan muslim. Jadi kalau dia sudah Islam, dia muslim, langsung kewajiban-kewajiban itu berlaku untuk dia. Ya, yang tidak berlaku itu bagi orang anak yang tidak balik, orang gila, non muslim. Itu yang tidak kena hukum taklifiyah. Ya. Kalau sudah balik, maka hukum-hukum berlaku untuk dia. Atau ada orang gila, tiba-tiba sembuh, maka wajib untuk dia semua kewajiban itu. Atau orang yang baru mualaf masuk Islam, maka seketika itu hukum Islam berlaku untuk dia, kewajiban-kewajiban gitu. Oke, lanjut. Ya, sebelum Pak D ke Ustadz Sugi, ada tambahan barangkali dari Gurunda? Silakan, Gurunda Juma. Ya, beliau masih jauh dari berangkat mungkin, barangkali. Silakan Ustaz Sugi, ada tambahan Ustaz Sugi. Gak bakal saya nolak iklan nanti belakangan. Silakan Ustaz Sugi dulu. Oke. Baik. Enggak, saya enggak iklan ini. Saya enggak iklan ini, cuman ngasih suatu sajak puisi ya Ustadz Sugi. Sebentar ya. Izin ya. Izin ya. Izin ya. Nanti saya lupa ini, ingatan saya lupa nih. Oke. Buat Ibu Senorita dan teman-teman ya. Wanita soleha, permata indah hunianmu di surga. Relung lubuk hatimu perempuan, terpendam kasih ketulusan, mengalir deras 1000 kebaikan, terpancar kemuliaan yang penuh keimanan. Wahai engkau perempuan soleha, cantik nian di sisi Allah, indah rupawan di pelupuk mata, menjaga diri dengan istiqomah, tanpa celah dusta sandiwaranya dunia. Engkau wanita yang pemilik hati suci, menjadi panutan bagi insani. Tak cuma elok raga pribadi, hatimu juga terpancar cahaya surgawi. Engkau mampu membawa kedamaian dan menyajikan kebahagiaan. Menyebarkan sejuta senyuman, merangkul tanpa pamrih balasan. Kebaikanmu selalu dimahkota dari sikap nan anggun dan mulia. Panjatkan tulusnya doa-doa pada semua orang engkau bersahaja. Januari 25, wanita soleha, for you Senorita. Thank you. Stay tune. Masya Allah. Cakep. Silakan Ustaz Sugi. Iya, kalau saya hanya ingin berpesan saja. Ketika orang sudah mendapatkan hidayah, Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayut roku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira
bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat akan diuji oleh Allah. Sejauh mana keimanan ibu? Seserius apakah ibu untuk memeluk Islam? Allah akan memberikan ujian bukan sebagai bentuk Allah tidak sayang kepada kita, justru Allah ingin menaikkan derajat kita. Kalau kita mampu mampu menjalankan ujian itu, Allah angkat derajat kita menjadi khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat-umat terbaik kata Allah, yang diadakan untuk manusia supaya menegakkan yang ma'ruf, yang hak, yang benar dan mencegah kemungkaran. Dan hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya Bu, berat iman ini. Ketika kita sudah beriman, nanti banyak sekali ujian, baik dari tetangga, dari saudara kita sendiri terutama, ya. Itu akan ditimpa ujian. Saya harap Ibu untuk mampu memegang hidayah yang sangat mahal ini, karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan hidayah yang begitu cepat seperti Ibu. Ya, ada orang yang berdebat dengan kami hampir 7 tahun, baru kemarin sore mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti Bang Demian. Ada orang yang tadinya sangat benci Islam, bahkan rela membayar para penghujat untuk menghujat Islam. Membayar pendeta untuk melawan kami. Akhirnya masuk Islam seperti Mbak Olan. Masya Allah. Jadi hidayah ini berbagai macam cara. Ada yang cepat, ada yang lambat. Alhamdulillah Ibu mendapat hidayah sehingga terlepas dari api neraka. Nah yang perlu ingat bahwa ketika kita menjadi beriman pasti diuji oleh Allah. Akan diuji dengan kemiskinan, bisa diuji dengan harta, bisa diuji dengan saudara-saudara dan sebagainya. Saya harap untuk memegang teguh iman ini. Karena iman ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita dilanda sakit, kita rela kehilangan harta kita, yang penting aku sembuh. Betul enggak Bu? Iya kan? Supaya aku sembuh, nggak apa-apa, hartaku habis untuk berobat, yang penting aku bisa sembuh. Ada yang lebih penting daripada kesehatan, apa itu nyawa. Untuk mempertahankan nyawa, mereka itu rela anggota badannya dipotong, diamputasi. Misalnya orang yang terkena gula, ya kan, kalau tidak diamputasi bisa membahayakan nyawanya. Kata mereka apa? Nggak apa-apa. Saya kehilangan kaki saya, kehilangan tangan saya, nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa hidup. Kehilangan harta oke, kehilangan anggota badan oke, nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Apa itu? Iman. Orang akan mempertahankan imannya walaupun kehilangan harta, walaupun kehilangan nyawa. Gak apa-apa saya kehilangan harta, gak apa-apa saya kehilangan nyawa. Yang penting saya masih punya Allah. Itu yang paling penting. Karena ketika kita, iman tidak ada di dalam dada kita, bagi Allah kita ini bukanlah siapa-siapa. Maka Allah berfirman, orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu, ya, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan kekal di dalam neraka dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi orang yang tidak ada iman di dalam dadanya, dia adalah seburuk-buruk makhluk. Ini kata Allah SWT. Nah, berbahagialah kita orang yang beriman. Karena dengan adanya iman inilah Allah mempertahankan dunia dan segala isinya. Tanpa adanya iman, Allah sudah kiamatkan dunia ini. Gak ada apa-apanya. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Allah memandang dunia ini karena adanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Adunya mataul gurur. Dunia ini hanya sendaguro saja. Jangan kau jadikan tujuan utama. Tujuan utamamu adalah kampung akhirat. Supaya kamu sukses sampai ke kampung akhirat, bekalnya iman. Orang masuk neraka itu bukan karena dosanya yang banyak, bukan.
Orang masuk surga bukan karena amalnya yang banyak, bukan. Orang masuk neraka karena tidak beriman. Sebesar apapun dosa Anda, kalau di dalam dada Anda masih ada iman, Allah selamatkan. Sebanyak apapun amal Anda, tapi Anda tidak beriman, Anda nggak berhak masuk surga, nggak berhak. Itulah pentingnya iman. Bahkan kalau ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dengan dunia dan segala isinya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika akan meninggal dunia, ia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga. Ada lagi Nabi bersabda, barang siapa yang mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan aku Muhammad adalah nabinya, kemudian kemudian hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Masya Allah. Ya, tidak ada orang yang menderita karena iman, tidak ada. Karena memang Allah itu meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia itu hanya pada agama. Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia itu pada harta benda yang melimpah ruah, tidak. Justru semakin banyak harta benda, orang semakin pusing. Melihara anjing, nyewa satpam. Orang mau masuk ke rumah kita saja takut. Jauh dari silaturahmi. Ya, jadi harta tidak membawa kita bahagia, tidak. Tapi imanlah yang membawa kita bahagia kepada Allah SWT. Orang yang di dadanya ada iman, dalam keadaan apapun akan bahagia. Seperti contoh Nabi Ibrahim, karena di dalam dadanya ada iman, dia dibakar bukannya hangus, bukannya kepanasan, tetapi malah kedinginan di dalam api. Subhanallah. Bilal bin Rabah ketika menjadi gubernur ditanya oleh pegawai-pegawainya, hai Bilal, pada saat kapankah kamu merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Apakah setelah kamu duduk di singgasana dengan istri cantik, harta melimpah ruah? Kata Bilal, bukan. Tetapi pada saat saya ditindih batu di padang pasir yang panas, lalu saya dicambuin darah berlumuran, lalu mulutku mengucapkan ahad, ahad, ahad. Itulah letak kebahagiaan saya. Karena begitu kita dekat dengan Allah, hati kita akan merasa damai. Saya harap Ibu dipelihara, dipegang erat-erat, iman yang sudah didapat ini jangan sampai lepas. Itu harapan kita semua. Dan itu pesan bukan hanya untuk Ibu saja, dan untuk kita semua. Makanya Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, dalam keadaan beriman. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, maka kata Allah adalah sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mulut-mulut kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gurunda, monitor, ada tambahan Gurunda, Zuma. Gurunda Zuma monitor. Masih menjauh mungkin. Itu netizen yang bilang cukup itu di hatinya ada penyakit. Karena dia tidak suka mendengar kalimat-kalimat Allah. Ya, Anda istighfar, di dada Anda ada penyakit. Hanya setan yang tidak suka dengan tausiah. Apa namanya? Tausiah. Itu setan. Ingat ya, di dalam dada Anda ada setan. Ada penyakit. Dan saya tidak peduli. Kamu mau ngomong apa, saya nggak peduli. Kamu nggak ada kontribusinya sama saya, nggak ada, nggak saya peduli. Cukup. Orang urus. Saya nanya lagi ke Ibu ya. Saya paling jijik Bang Andi. Saya paling jijik ketika saya menyampaikan agama disuruh berhenti, itu paling jijik saya. Lebih jijik kepada Anda daripada saya jijik kepada orang kafir. Betul. Biasanya oten kali Pak De itu. Entah oten, entah apa, saya nggak peduli. Mau Islam, jijik saya dengan Anda. Ini agama loh, agama disampaikan.
Bisa cukup. Ya Allah ya Rabbi, istighfar kau. Oh, Dalam itu dadamu berarti ada penyakit. king itu. Iya, iya. Ini loh di luar sana ibu, ini ibu tolong dengar, di luar sana baru aja waktu olan syahadat Ya. disangka kita membayar si Ola, memframing begitu. Saya mau nanya ke ibu ini dipaksa atau dibayar syahadat? Oh tidak, ini saya minta sendiri. Dengerin loh, diulang lagi Bu, biar dia paham di luar sana. Saya minta sendiri. Kemarin saya ke Bandung cari tempat tapi tidak cocok. Ini alhamdulillah saya ketemu ini. Memang udah sesuai dengan rencana Allah. Oh ibu stay di Bandung ya sekarang? Tidak, sekarang di Jakarta. Oh Jakarta, Masya Allah. 2 minggu lalu saya di Bandung cari tempat untuk mualaf tapi ya begitulah susah. Bisa nanti ibu ya, Tidak tahu. bisa nanti tim API akan menghubungi ibu podcast sekalian. Bisa ya Bu ya, mewawancara ibu langsung. Biar nanti ada arsipnya di Dokumen. YouTube Apologet Islam Indonesia. Nanti ada tim yang menghubungi ibu. Bisa ya Bu? Ketemu langsung boleh ya? Bisa? Ketemu langsung? Ya. Nanti saya kasih ini juga. Dijadwal aja. soalnya Dijadwal masih ulang kerja, aja ya. nanti. Dia dijadwal. Yang Oke. dijadwalkan dulu pas saya libur ya. Oke. Kalau ibu aktivitas apa sekarang? Ada kerjaan sedikit. Tapi nggak ke gereja lagi kan, aktif? Nggak lagi? Oh tidak. Oh tidak. Kalau ibu ada yang mau ngasih duit lumayan gede, balik lagi ngurus gereja, mau nggak Bu? Oh tidak. Di sana nggak ada duit. Oh ya. Di sana. Ibu nggak dapat percikan perpuluhan. Oh itu bukan kita, justru kita yang kasih. Oh ya. Oh ibu yang ngasih, ibu nggak dapat perpuluhan. Oh. Enggak lah, itu bukan buat kita. Oh jadi ibu sering bayar perpuluhan juga tadinya. Ya. Berapa nilainya Bu? Lumayan. Itu tergantung dari penghasilan kita kok, 1/10-nya. Misalnya 1 juta penghasilan berarti 100.000. Ya seperti itu. Harus itu. Kalau untuk di agama situ ya itu harus kalau perpuluhan mah. Justru kalau di Islam itu Bu, zakat 2,5% bagi orang yang baru memeluk Islam. Ibu itu berhak dapat zakat dari orang-orang Muslim. Oh seperti itu. Bukan ibu diperes, beda ya. Ya di luar sana nggak ada yang meres nih. Justru ini mualaf dibantu loh. Yang lagi di framing. Ingat itu ya. Di luar sana Bu banyak framing gitu loh. Oh ini mah mualaf ngeprank, dibayar biar seakan-akan banyak yang syahadat. Padahal ini disetting ini, gitu loh. Pak Ustadz nggak usah dengar kayak gitu. Yang penting ada jiwa untuk diselamatkan. Oke, sudah begitu aja. Jadi ibu kemarin malam nonton waktu adek Olan itu syahadat. Iya, tadi siang kalau nggak Tadi salah. siang. Tadi siang, iya. Oh, di VT berarti. Komentar ibu apa itu mendengarkan Olan syahadat? Komentar ibu. Wah luar biasa, Olan. Itu dari hati banget itu saya lihat, makanya terenyuh banget itu lihatnya. Ya tadinya itu sangat membenci Islam. Adiknya mualaf dia benci Ya, Islam. saya ikuti dia itu. Masya Allah. Saya ikut. Ada perbedaan nggak sih Bu sebelum dan sesudah syahadat? Ada perbedaan apa? Ya, ada perbedaan. Apa itu Bu? Plong, lega dan plong rasanya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya udah cukup dari saya. Sehat selalu ibu. Cerah sekali ibu pakai hijab. Beda loh waktu di foto KTP Bu saya lihat. Masya Allah beda Pak, sekali itu- pakai hijab. ya beda. Beda kali Bu. Coba ibu lihat deh foto-foto ibu sebelumnya dan sekarang ibu foto ini. Ibu foto Iya. sekarang sama ibu bandingkan foto-foto sebelumnya. Yang lalu jangan dilihat Pak, yang sekarang aja. Tapi biar jadi kenangan Bu, jangan dihapus bahwa ibu pernah ke sana di sana gitu loh. Ya, Iya kata teman-teman yang nonton netizen,
Ibu wajahnya bercahaya. Amin. Belum kena wudhu udah bercahaya loh Bu, apalagi kena wudhu tiap hari. Ya. Masya Allah. Oke. Ini Ya. udah 2 minggu nih saya mencoba sholat. Oh, seperti ini. Enak, rasanya tenang. Tapi Ibu berbicara Makanya seperti saya orang. pengen cepat. Ya, Ibu berbicara seperti orang intelektual, seperti orang melalui apa sekolah formal ya Bu ya. Pernah Enggak juga, gereja Pak. beliau ya. Enggak. Tapi artikulasi bahasa, cara menyampaikannya itu kayaknya seperti nanti Irene Handono nih, Ustazah Irene Handono. Bisa jadi ustazah nih Bu, Masya Allah. Ya, betul ya teman-teman? Betul, betul. Amin. Mohon doanya. Amin. Masya Betul Allah. Bang Andi, public speakingnya bagus sekali, Iya, public speakingnya iya. ini. Emang pabrik sepatu? Dasar pabrik satu apa pabrik speaking? Oh ya, pabrik speaking. Coba diperhatikan nih. Public speaking. Coba diperhatikan tuh. Wih Pak De, Coba langsung pecahin dapat, dikit. langsung dapat gambarnya Pak De. Coba Ih. dibandingkan antara sudah mualaf sebelum mualaf. Keren deh yang di tengah. Ada nur bercahaya. Ini yang kafir, yang masih kafir. Nah, ini yang sudah beriman. Masya Allah. Kerat. Ya Islam begitu nggak boleh abu-abu. Apa? Nggak ada Islam abu-abu itu. Apalagi soal agama, oh nggak bisa. Saya nggak bisa lembut kalau soal agama, apalagi ketika menyampaikan itu ada yang ganggu. Kalau diri saya dihina nggak apa-apa. Tapi kalau agama, jangan sempat diganggu. Nabi pun begitu. Ketika diri Nabi itu dihina, Nabi santai-santai saja. Tapi kalau agama diganggu, oh, Nabi angkat pedang pertama kali. Islam harus seperti itu. Asyidda alal kufar. Bersikap keras kepada orang kafir. Yang memusuhi Islam tentunya. Bukan setiap orang kafir kita kerasin, enggak. Yang memusuhi Islam. Asyidda Habis, Jim. alal kufar. Nah, gitu. Bu masih bisa nggak diulang hafal nggak? Udah hafal syahadatnya Bu? Kalau syahadat sendiri udah hafal kira-kira? Saya biasanya dengar di HP, Pak. Misalnya biar nggak dipandu udah hafal kira-kira Bu? Coba Bu. Belum. Bismillah dulu Bu. Yang- Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi, Pak? Asyhadu. Ya. Coba Asyhadu- sendiri, Bu. Sendiri bisa enggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Mantap. Allah. Mantap. 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 Ya, Udah ada nggak surah pendek Ibu hafal? Bentar Bang Andi, jangan ke situ Iya. dulu Bang Andi. Oh ya udah silakan. Kira-kira setelah Ibu mualaf ini ada nggak yang menjadi penghalang dari keluarga atau apa gitu? pasti ada. Hah? Pasti ada, Pak. Ya, terutama dari siapa Ibu? Yang menentang keras. Yang menentang keras, kalau dari keluarga ya pasti anak-anak lah. Oh, anak-anaknya masih Kristen ya? Ya, Kristen. Nah, berdoa Bu ya. Berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diberi hidayah. Kalau Allah sudah menghendaki nggak ada yang tidak mungkin. Kita tahu seperti apa Olan perlawanannya ketika adiknya mualaf. Ya kan? Keras banget. Bahkan sampai rela bayar orang untuk menghujat Islam. Bahkan sampai rela menyewa pendeta untuk menghadapi Bang Zuma. Semua terkalahkan. Ya, Masya Allah sekarang Olan menjadi muslimah. Insya Allah menjadi muslimah yang baik. Tunjukkan aja akhlak Ibu sebagai seorang muslimah kepada anak-anak. Harus ada perubahan. Mungkin tadinya kasar. Tapi kayaknya Ibu ini nggak bisa kasar deh sama anak-anak. Kayaknya nggak bisa deh. Kalau saya lihat lemah, lembut. Apalagi setelah menjadi Islam nanti, insya Allah tambah lemah, lembut dengan hikmah. Kalau tadinya nggak pakai hikmah, sekarang dengan hikmah. Begitu. Lanjut Bang Andi.
Monggo. Berapa Bu? Maksudnya anak udah pada gede-gede, belum ada yang ibu keluarga inti baru ibu yang memeluk Islam. Iya, baru saya sendiri. Anak gimana nanti kalau anak udah tahu ada protes kira-kira? Bagaimana? Mudah-mudahan mereka bisa menerima, walaupun mungkin ada marah. Ini live soalnya Bu di YouTube, nggak menutup kemungkinan anak ibu nonton. Apa yang ibu sampaikan sama mereka, anak tercinta? Ya, nanti saya bilang ini pilihan mama, jadi Gede dikit suaranya Bu, agak dekat. ya. Ini pilihan mama, jadi ya seperti ini. Kalau anak-anak masih menyayangi mama, silahkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa, seperti itu. Tapi harus lebih baik. Mendoakan, ya. Harus lebih dekat, lebih baik sama anak. Gitu. Udah masih serumah sama anak atau enggak lagi? Tidak, mereka tuh udah mandiri, udah kerja, udah apa. Jadi dari dulu pun kita memang sendiri-sendiri. Nanti kalau ada waktu baru kita kumpul. Ya doakan aja Bu di waktu sholat, semoga keturunan ibu juga kembali ke Islam. Iya. Kan pada dasarnya itu orang juga muslim waktu bayi Bu. Waktu nanti kalau akil balik, nanti lingkungan, keluarganya, orang tuanya yang membuat dia menjadi bukan Islam. Jadi ibu sekarang ini seperti bayi yang baru lahir loh. Dosanya nol, amal-amal kebaikan ibu ada gitu loh. Jadi kami cemburu loh itu kalau ada mualaf. Jadi dipertahankan Bu, kertas putih itu jangan sampai diisi hal-hal yang negatif. Itu sih pesan kami. Mantap. Banjir mualaf, tetangga sebelah kaget. Di framing itu. Bener ya Pak De? Bener lah tuh. Betul. Betul Bang Andi. Sehari semalam udah 4 orang loh. 4 orang dah. Sementara dari pihak muslim nggak ada yang murtad. Mana ada orang muslim murtad gara-gara lihat debat? Mana ada debater muslim yang murtad? Sejak 2009 saya terjun ke dunia perdebatan, belum ada kawan-kawan saya yang murtad. Alhamdulillah. Tapi lihat berapa banyak debater-debater muslim yang mu'alaf. Banyak banget. Contoh nyata saja. Ya. Siapa? Namanya Demian ya kan? Kita semua tahu lah. Orang Kristen pun tak bisa mengingkari itu. Dia salah satu debater Kristen yang paling baik. Demian itu debater Kristen yang terbaik. Bahkan sebelum dia muslim saya sudah memuji dia. Kamu debater Kristen yang terbaik. Karena dia bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan Arab. Nah, dia terbaik memang. Tapi subhanallah, Allah kasih hidayah dia beberapa hari yang lalu. Ya, semoga menyusullah ya debater-debater Kristen lainnya yang masih menggunakan akal sehatnya. Orang akan bertahan di Kristen ketika dia tidak mau berpikir. Tapi kalau orang mau berpikir, insya Allah dia akan hengkang dari Kristen. Paling tidak dia tidak betah di Kristen. Mungkin dia belum bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum mampu mengikrarkan dirinya sebagai seorang mu'alaf karena ada sesuatu hal. Ada faktor dari keluarga, faktor pekerjaan, dari pasangan hidupnya, dan sebagainya. Apalagi kalau orang-orang Sumatera Utara ya, Batak, kalau dia mu'alaf dikucilkan, dia akan dibuang dari komunitasnya. Itu yang membuat mereka itu susah untuk mu'alaf. Walaupun sebenarnya udah nggak betah, tapi tetap dia tahan. Begitu Bang Andi. Masya Allah. Ya udah cukup kali ya Ibu ya. Kita live ini kita sudahi dalam prosesi syahadat. Sebelum kita tutup, apa yang Ibu ingin ucapkan sebelum turun? Silakan Bu.
Bang Zuma monitor. Itu banyak yang tanya Bang Zuma di bawah. Gurunda. Bentar dulu, Ibu mau tutup dulu. Sebentar, silakan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz semuanya yang sudah membantu saya untuk mengucapkan syahadat ini. Untuk kedepannya saya mohon doanya buat saya juga, biar saya cepat bisa sholat dengan secara utuh. Izin sebentar sebelum Ibu ini saya ya minta izin Bu, didoakan saya dong Bu. Ya mintakan doa Ibu buat saya, semoga keluarga saya sehat-sehat saja. Gitu Bu, minta doa aja Ibu ya. Ya, Karena Pak. Ibu sudah malam. Ya, Ibu ya, Mak. Ya, Ya untuk semuanya lah. saya mendoakan Ya, untuk semua semuanya ya. Pak Ustadz yang sudah mendoakan saya di sini malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Silakan. nanti kirim ke saya Bu ya, ini ya nanti kirim ke saya ini ya Pak, kartu tertangan dengan di atas kertas putih ya. Saya sudah kirim, Pak. Oke siap. Siap. Langsung kirim ke Bang Ardi Yansa sebagai Oke siap. Nanti saya kirim ke Bang Diansa. Oke siap. Iya, Pak. Ayo. Barangkali hanya sebuah perbandingan aja ya sebelum Bang Zuma monitor. Silakan Bang mantan Oten. Dibuka mute-nya. Ini juga mantan penyembah manusia dulu Bunda. Tapi beliau sudah waras sekarang. Otaknya sudah berfungsi lagi. Silakan. Saya sebenarnya kena banyak kali sudah Ya. kena di, Kronologinya gimana? Anda kok langsung bisa memeluk Islam dan mendapat hidayah? Silakan. ya, saya bisa merinding ya. Saya cukup terharu ya lihat ibu ini yang saya lihat juga putih-putihnya banyak ya berada di gereja ya. Ya. Dan memang ya tak bisa dipungkiri ya Bu, hari ini ya di seluruh dunia Bu, terutama di Eropa itu banjir yang keluar dari Kristen. Kenapa? Karena informasi sudah terbuka lebar, bisa diakses dari internet bahkan dari HP. Iya. Dan dulu ya seperti yang saya alami Bu, Ya. Ternyata Yesus yang dikatakan Tuhan itu hanya dogma atau doktrin. Karena apa? Tadi saya itu sudah bicara sedikit Bu ya. Karena Yesus dikatakan Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengaku Tuhan. Nah gitu. Selanjutnya konsep Tritunggal itu ternyata juga menabrak isi Bible sendiri. Karena sebenarnya itu bukan bicara konsep Tritunggal, Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus, tapi ada bicara tentang baptisan sebenarnya situ. Selanjutnya juga bentrokan. Kalau Yesus dikatakan Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong, ya. Karena Yesus di Matius 11:25 dia mengatakan, "Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Itu konsekuensi logis kalau dipaksakan Yesus jadi Tuhan. Dan logika pelasinya lagi, cacat logika lagi, sangat menghinakan Tuhan kalau Yesus itu dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena di logikanya di mana kalau Tuhan dikandung manusia, pencipta dikandung oleh ciptaannya. Cacat logika menurut saya. Ya, dikandung, dilahirkan di tempat hina, mohon maaf ya. Ini datanya ada. Bahkan disusui manusia. Jadi pencipta dikandung, dilahirkan ciptaan. Logika pelasi. Jadi Salah itu manusianya, kata pendeta itu manusianya. Gimana sih? Aduh, itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Anda salah lagi itu. tidak ada jadi juga ada ayat mengatakan ya, sang ilahi, sang kudus tidak bisa bercampur dengan sang manusiawi. Karena yang nama manusia ini punya kotoran Bu. Ya. Namanya manusia, ada maaf ya, kotoran dari keringat, dari apa, bahkan dari bawah ya. Jadi sangat menghinakan Tuhan kalau dikatakan Yesus itu Tuhan. Justru mereka itu menghinakan Tuhan, menghujat Tuhan sesungguhnya. Saya tegaskan begitu. Nah, selanjutnya selama ini saya cermati juga dalam perdiskusian sama Kristen, sama kita dengan Kristen, mereka selalu memframing bahwasanya Islam itu begini-gini. Tetapi saya juga mempelajari sedikit demi sedikit ya tentang Islam ya. Bukti Islam itu agama benar adalah
dan juga Al-Quran itu ada betul-betul kitab suci, sangat banyak kita lihat, kita ketahui ya tentang dunia teknologi yang sumbernya ternyata banyak terdapat di Al-Quran. Misalnya tentang air tawar di dalam laut, pertemuan antara air sungai dan laut, tentang gunung yang bergerak seperti awan, janin pembentukan manusia, teori Big Bang, penemuan saraf manusia yang begitu tenarnya Ibn Sina, sejarah Fir'aun. Ternyata hari ini ya jasadnya ada, bahkan gunung pelangi di Cina, saya merinding ya. Jadi mereka jangan sesekali lagi ya menghinakan kami ya yang muslim ini, bahkan saya yang sudah muslim ini. Justru saya masuk Islam karena saya cinta Yesus, ini pribadi saya ya. Justru saya inilah sebagai sebenarnya pengikut Yesus, bukan Kristen itu. Mereka itu adalah pengikut Paulus sesungguhnya. Kenapa? Karena ajaran Yesus ternyata sangat jelas bertabrakan dengan ajaran Paulus. Iota, tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku walau langit akan runtuh. Tidak satu titik pun ditiadakan. Ternyata dibatalkan Paulus di Efesus 2:5. Dan banyak lagi. Bahkan sebenarnya teman-teman Kristen hari ini tidak boleh ada lagi baptisan karena juga sudah dibatalkan Paulus di Ibrani 6. Jadi mereka mencomot-comot ayat yang bersebut dan begitu puluhan mereka ambil ya. Itu adalah sebenarnya tradisi suku Lewi yang sudah mulai ditinggalkan, tapi mereka ambil hingga saat ini. Yang bagus-bagus diambil. Dan juga seperti dikatakan nubuatan Yesaya 7:15 tentang Allah perkasa dan sebagainya, Yesaya 9:5 dan anak darah Immanuel dan sebagainya. Itu nggak ada sebenarnya, terbantah sekali. Jadi itulah dari saya sedikit Bu tambahnya. Semoga Ibu semakin kuat iman Ibu ya. Jangan tergoyahkan lagi Bu ya. Karena saya sadar juga ya, doktrin itu sangat sangat luar biasa, bisa mempengaruhi seseorang kalau lemah imannya. Jadi kuatkan iman Ibu dan selalu terus belajar Bu. Saya juga lagi belajar Bu. Saya juga sudah lama masuk Islam, mualaf, ada semua bukti ada apa datanya. Tetapi saya jadi malu kepada teman-teman Kristen yang baru mualaf, tetapi mereka sudah menguasai Al-Quran, sudah belajar Al-Quran lebih banyak lagi dari saya. Jadi ini juga saya terus belajar Bu tentang Islam dan saya bangga sebagai mualaf. Itu saja dari saya Bu. Dan saran saya satu lagi kepada teman-teman Kristen, segeralah Anda bertobat karena Anda itu sesungguhnya menghina Tuhan kalau Tuhan menjadi manusia. Tidak ada urgensi Tuhan menjadi manusia. Karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan itu ingkar janji dengan ayat-ayat yang ada di Bibelnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak noise Bang Mantanoten ya. Ya, Mantanoten. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda Zuma. Atau kembali lagi ke Mantanoten. Apakah dulu Bang Mantanoten pernah sekolah di HKBP, salah satu HKBP di Batak ya? Universitas terkenal di Numensen dan kemudian ingin cita-citanya jadi pendeta, silakan. Jadi sedikit ya, karena ditanya Pak Ustadz Arif, saya kecil ya, SD itu di Metodis ya, SMP di negeri ya, SMA juga di negeri, dan saya pernah, makanya agak terlambat, saya pernah cita-cita mau akabri dulu ya, tapi ya kalah gitu. Nah akhirnya saya kuliah di Numensen, itu aja Pak Ustadz, kuliah di Numensen, dan peristiwa 98 juga saya terlibat di situ. Itu aja Bu. Numensen itu adalah kampus Kristen ternama di Sumatera Utara. Bahkan juga ada namanya di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya ketahui juga ada beberapa orang dari alumni Numensen juga seperti Bang Gultom, saya Gultom juga ternyata misionaris yang akhirnya juga dia menemukan dayanya, dia masuk Islam. Jadi saya juga berharap ya pada teman-teman Oten, kiranya Anda lepaskan doktrin Anda dan pelajari Bibel Anda dengan benar, karena banyak kali kita temukan ayat-ayat yang saling kontradiksi antara satu dengan lainnya. Ratusan ayat loh kontradiksi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Mantanoten. Bro, itu Numensen orang mana sih? Perguruan tinggi. Orang Jerman. Tahu nama orang tuanya siapa? Nggak tahu. Lu kenapa dia percaya? Itulah Bang di misionaris pertama ya dari Protestan yang datang ke Indonesia dalam misi 3G-nya.
All glory display. So, ya. Ya udah kalau gitu kan ibu ini kan pegel ya. Ibu biasa terima kasih ya bu ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum kita sudahi prosesi syahadat ini bu. Ibu capek sepertinya. Silakan bu. Ya, terima kasih untuk semuanya, itu aja Pak. Mohon doanya terus supaya saya bisa cepat Istiqomah. ya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Kalau ada sesuatu apapun itu bu, jangan lupa hubungi Bang Datu karena Bang Datu yang tahu nomor Anda. Ya, siap. Kami juga di Jakarta kok. Jadi apapun itu silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi kami untuk bersinergi Ya. apapun itu. Siap. Makasih. Ya, kontak aja saya Bu ya kalau ada apa-apa Bu ya. Ya Pak Datuk. Ya. Iya, siap, siap, siap. Kalau mau pamit itu bu, Selalu ibuku. pamit itu ucapkan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masih bisa ucapkan itu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bu, silakan. Ya. Ditutup bu kameranya. Silakan Bang Hendy. Ya udah cukup naikkan teman-teman Kristen kalau mau diskusi, kita diskusi lintas agama kembali, tapi kalau bisa dikurangi lah yang aneh-aneh, saling menghujat personal. Nggak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Kita harus saling menghormati. Mari kita orang pemikiran, bukan senggol menyenggol personal. Ayo diskusi berdata, itu sih. Ini Datu gimana sih, berisik banget. Bang Dato di mute, Bang Dato. Sorry. Untuk Bunda Senorita ya, ditunggu nanti sertifikat mualafnya ya. Dari kami tim API. Gimana ini? Sudah bisa diturunkan Bang Hendy? Udah bisa. Ya, mohon maaf Bunda Senorita ya, kami turunkan Bunda karena ikrar syahadat sudah selesai. Atau mungkin Bang Kaisar dulu, ada iklan Bang Kaisar? Ya, sebelum saya turun menaikkan komal 2 kan, biar enak gitu kan. Ya enggak teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih kepada sahabat-sahabat API yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah menghadiri, menyaksikan ikrar dari Ibu Senorita. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-temanku. Tap-tap lama teman-teman ya. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer yang di bawah, yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta teman-temanku yang masih mencari keimanan ataupun yang sudah punya keimanan ya. Saya Kesenero Juntak meminta untuk teman-teman minta jarinya, kencangkan tap-tap layarnya agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Dan jangan lupa tap lock orange-nya untuk memperkuat ya. Tap lock orange itu sebenarnya untuk memperkuat, jangan lupa ya. Serta jangan lupa di follow akun narasumber, channel-channel YouTube yang di atas. Semua sudah ada, sudah diberitahukan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Kristen Katolik Protestan Wanes yang menuhankan knalpot Mio, pelak Pajero, menyembah antena parabola, penyembah rambu lalu lintas ataupun tumpukan karung pupuk urea. Jika merasa cerdas dan naiklah, naik. Akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun, meratap dan menangis. Yang naik, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, diksi-diksi terasi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat bingung buat kalian yang